warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga selalu senantiasa dalam perlindungan Allah ya. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran fikih, yaitu hudud dan hikmahnya. Ada yang udah pernah dengar di sini pelajaran hudud dan hikmahnya? Belum. Nah, pasti masih pada asing kan ya di telinga kalian. Makanya di hari ini kita akan membahas apa itu hudud dan hikmahnya. 3. Ayo ketua kelas dipimpin baca doanya, maju ke depan. Ayo teman-teman, mari kita mulai baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali Hani, terima kasih. Sama-sama. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat penting dalam fikih, yaitu hudud dan hikmahnya. Nanti kita pelajari apa saja jenis hudud dan hikmahnya, terus kenapa Allah menetapkan hukuman itu dalam Islam. Nah, sekarang kita belajar bareng-bareng ya lewat slide yang udah saya siapkan. Jadi jangan ngantuk. Yang pertama itu hudud dan hikmahnya. Lanjut aja ya ke slide berikutnya. Prawancana di masa sekarang berbagai bentuk kemaksiatan seperti zina, pesta minuman keras, pencurian, perampokan, dan kejahatan lainnya semakin marak, semakin banyak ya, ada di mana-mana tuh. Nah, syariat Islam hadir dengan aturan yang jelas dalam bentuk hudud, yaitu sanksi-sanksi tetap yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya bukan semata-mata menghukum, tapi menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat manusia. Hudud menjadi pembatas sekaligus pelindung dari kehancuran moral dan sosial. Jadi hukuman ini tuh bukan semata-mata yang ditetapkan buat umat muslim. Ada juga hikmahnya. Lanjut. Di sini, Wak. Pengertian hudud. Secara bahasa, hudud berasal dari kata had yang artinya batas atau pencegahan. Dalam istilah fikih, hudud adalah hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah atas beberapa jenis pelanggaran berat yang menyangkut hak Allah. Hukuman ini bersifat tidak bisa diubah atau digugurkan oleh manusia karena tujuan utamanya adalah menjaga keteraturan hidup bermasyarakat dan melindungi hak-hak umum. Ibu. Ya. Kenapa sih harus pakai istilah Arab kayak had? Emang nggak bisa dijelasin pakai bahasa Indonesia aja? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi gini teman-teman, Al-Quran kan diturunkan dan ditetapkan dalam bahasa Arab. Jadi kayak tadi nih, misalnya hudud berasal dari kata had yang artinya batasan atau pencegah. Jadi itu diterjemahin ke bahasa Indonesia biar kita tuh nggak harus menghafal bahasa Arabnya gitu. Gitu ya, Naswa. Ibu, terima kasih. Lanjut ya ke slide berikutnya. Tujuan ditetapkannya hudud. Hudud memiliki tujuan utama untuk menjaga 5 hal pokok dalam kehidupan manusia yang dikenal sebagai al-daururiyat
al-khamsah, yaitu yang pertama itu ada menjaga agama, ad-din. Nah, yang kedua menjaga jiwa, an-nafs. Yang ketiga menjaga akal, al-aql. Dan yang keempat menjaga keturunan, an-nasl. Dan yang kelima menjaga harta, al-mal. Dengan ditegakkannya hudud masyarakat. Nah, lanjut ke slide berikutnya, itu ada zina. Udah pada tahu kan zina itu apa? Nah, zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Islam menggolongkan zina menjadi 2 jenis. Nah, zina di sini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu ada zina muhsan, dan yang kedua itu ada zina ghairu muhsan. Ada yang tahu 2 zina tersebut itu apa? Enggak. Mari kita bahas di sini. Yang pertama itu ada zina muhsan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, hukumnya diranjam hingga mati. Nah, yang kedua itu zina ghairu muhsan, dilakukan oleh yang belum menikah, hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, zina muhsan ini dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya 2 orang ini sudah menikah, tapi yang si cowoknya ini misalnya dia bermain belakang dengan wanita lain, itu masuknya zina muhsan. Nah, hukumannya apa? Hukumannya diranjam hingga mati. Nah, yang kedua nih ada zina ghairu muhsan, dilakukan oleh orang yang belum menikah. Misalnya ada sepasang cewek dan cowok, dia melakukan zina, melakukan perbuatan yang tidak diinginkan dah berdua, itu masuknya zina ghairu muhsan. Hukumannya apa? Hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Didera 100 kali itu apa? Dicambuk-cambuk. Nah, lanjut ke slide berikutnya ya. Itu ada kodzab. Kodzab itu apa? Kodzab adalah menuduh orang lain telah melakukan zina tanpa bukti yang sah, yaitu 4 saksi laki-laki dan melihat langsung. Misalnya itu sama aja kayak memfitnah ya. Enggak zina juga, kayak melakukan perampokan, nuduh-nuduh yang lain itulah, itu masuknya ke kodzab. Hukumannya adalah dicambuk 80 kali. Kesaksiannya tidak diterima selama di pengadilan. Nah, lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Di sini ada minuman keras atau apa? Khamar. Betul. Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik cair maupun padat. Hukuman meminum khamar adalah haram karena merusak akal. Semoga kalian gak melakukan itu ya. Nah, hukumannya apa? Hukuman bagi peminum khamar berdasarkan hadis riwayat Muslim dicambuk 40 kali, dan berdasarkan Umar bin Khattab menambah menjadi 80 kali karena kondisi sosial saat itu. Jadi pada waktu itu tuh dicambuknya 40 kali, tapi Umar bin Khattab menambah menjadi 80 kali karena ada kondisi sosial saat itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, itu ada mencuri. Ada yang mau baca slide ini? Saya. Oke, ayo baca. Ayo silakan dibaca. Mencuri adalah mengambil barang milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang aman. Hukuman mencuri adalah potong tangan. Nah, tadi hukumannya apa? Hukuman mencuri adalah dipotong tangannya. Nah, syarat diberlakukannya hudud. Yang pertama itu barang curian mencapai nisab. Nah, barang yang dicuri ini harganya tuh sangat mahal gitu. Kalau cuma mencuri sendal itu bisa dihukum takzir. Itu hukumannya yang agak ringan gitu. Tapi tetap saja dihukum ya, nggak boleh teman-teman. Nah, yang kedua ini diambil dari tempat yang aman. Misalnya tempat yang aman tuh yang udah disimpan dengan aman gitu. Maaf ya, sebentar. Nah, yang kedua ini ada diambil dari tempat yang aman. Misalnya udah ditaruh di berangkas tapi dicuri. Tuh,
Dan yang ketiga ini ada milik orang lain. Maksudnya benar-benar yang milik orang lain gitu, bukan yang milik keluarga, bukan yang milik adik, kakak gitu ya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, itu ada merampok, menyamun, atau merompak atau hirabah. Ada yang mau baca slide ini? Saya, Bu. Oke, ayo baca. Ayo Dinda bacakan. Hirobah adalah tindak kriminal berupa perampokan di jalan umum, biasanya dengan senjata dan kekerasan. Hukumannya tergantung tingkat kejahatannya. Nah, bacakan Dinda tingkat kejahatannya. Itu ada apa aja? Ada membunuh dan merampok, hukumannya dibunuh dan disalib. Betul. Terus yang kedua, merampok tanpa membunuh, hukumannya potong tangan dan kaki secara bersilang. Yang ketiga, menakut-nakuti tanpa merampas, hukumannya diasingkan. Betul. Tepuk tangan buat Dinda. Nah, bagus Dinda. Nah, maksudnya apa nih merampok tanpa membunuh? Kalau tadi kan slide yang pertama itu ada mencuri. Kalau mencuri kan kayak keadaan orang lagi nggak di rumah, tapi orang itu mencuri, itu namanya mencuri. Tapi kalau merampok tuh kayak ngejambret di jalanan gitu, itu namanya merampok. Hukumannya apa? Potong tangan dan kaki secara bersilang. Maksudnya apa, Bu? 3. Ibu contohnya gimana, Bu? Contohnya tangan kanan sama kaki kiri yang dipotong. Nah, Itu, Bu. nah betul Risma kayak gitu. 3. Nah, kita masuk ke slide berikutnya ya. Itu ada hikmah ditetapkannya hudud. Yang pertama itu menimbulkan efek jera bagi pelaku dan orang lain. Dan yang kedua itu menjaga martabat dan hak masyarakat. Dan yang ketiga mencegah kejahatan merajalela. Dan yang keempat menegakkan keadilan sosial. Dan yang kelima menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kesadaran moral. Sampai slide ini ada yang ingin bertanya? Ibu mau tanya dong. Ayo silakan Ananta. Kenapa dalam Islam zina harus dibuktikan dengan 4 orang saksi, bukan cukup 1 atau 2? Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya Ananta. Kenapa zina nggak disaksikan dengan 4 orang? Kenapa nggak 1 atau 2 orang gitu? Karena tuh kayak buat mencegah fitnah. Karena zina ini sangat berat ya hukumannya. Buat melindungi kehormatan orang, terus mencegah fitnah juga. Dan juga kan Islam tidak suka mengumbar aib-aib gitu. Nah, dengan kayak gitu zina itu sangat dilarang, tetapi juga mudah divonis karena benar-benar harus bukti yang benar-benar kuat. Ibu, saya mau nanya juga. Iya Kila, silakan. Kenapa hukum hudud itu nggak ditetapkan di Indonesia? Nah, pertanyaan yang bagus juga Kila. Kenapa hukum hudud nggak ditetapkan di Indonesia ya? Yang pertama itu ada sistem hukum nasional bersifat sekuler. Dan yang kedua itu karena di Indonesia tuh masih banyak tantangan sosial dan politik. Terus yang ketiga itu pertimbangkan HAM, hak asasi manusia, dan kesesuaian dengan hukum internasional. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, kita langsung ke slide kesimpulannya. Kesimpulannya, hudud bukanlah kekejaman, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Hukum ini memiliki aturan ketat dan pelaksanaannya sangat berhati-hati. Tujuannya bukan sekedar menghukum, tetapi untuk mendidik, memperbaiki, dan menciptakan masyarakat yang amat tertib dan taat kepada Allah. Nah, alhamdulillah cukup ya materi hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang bab nikah. Jadi kalian pelajari dulu ya sebelumnya di rumah, baca-baca tentang nikah, hukumnya, syaratnya gitu ya. Baik, Bu. Oke. Nah, semoga pelajaran hari ini bisa kita dapat pemahami dan
kalian contohkan ya buat tidak melakukan perbuatan yang dilarang sama agama Islam. Terima kasih ya. Cukup hari ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.